Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amareta Purwanitias, NPM 223100044. Di sini saya akan menyajikan video tugas strategi pembelajaran matematika, yaitu strategi pembelajaran kelas 8 materi segitiga dan segi 4. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini siapa yang tidak berangkat? Hadir semua, Bu. Berangkat semua, alhamdulillah. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau nanya nih. Di sekitar kalian ada nggak sih benda-benda yang berbentuk segitiga ataupun segi 4? Buku, Bu. Buku bentuknya apa? Persegi panjang. Benar sekali. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang segitiga dan segi 4. Ada yang bisa jelasin macam-macam segitiga? Saya, Bu. Segitiga ada segitiga lancip, siku-siku, tumpul, sama sisi, sama kaki, sama segitiga sembarang. Benar sekali, Wahyu. Yang pertama adalah segitiga. Benar yang dibilang sama Wahyu tadi, segitiga dibagi jadi dua. Yang pertama, segitiga berdasarkan sudut dan segitiga berdasarkan sisi. Untuk yang berdasarkan sudut sendiri terdapat 3. Sudut segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Sedangkan yang panjang berdasarkan panjang sisi juga ada 3. Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Nah, di sini dijelaskan ada segitiga berdasarkan sudut. Yang pertama adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya memiliki ukuran 90 derajat. Lalu yang kedua ada segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sisinya lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Dan yang ketiga adalah segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketika ukuran sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian ada segitiga berdasarkan sisinya. Nah, yang pertama disajikan adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah suatu segitiga, dikatakan segitiga sama sisi jika dan hanya jika memiliki 3 ukuran sisi yang sama panjang. Lalu untuk sifat-sifatnya, segitiga sama sisi, sudut-sudutnya sama besar. Masing-masing memiliki sudut 60 derajat. Jadi, dari ketiga sudut itu, ketiganya memiliki sudut 60 derajat. Lalu memiliki 3 garis diagonal sisi yang berpotongan tepat di satu titik. Jadi ini ada di sini ya, ada ketiga diagonal sisinya berpotongan di satu titik. Lalu memiliki 3 sumbu simetri. Ini bisa dilipat ke sini, lalu dilipat ke sini. Dan yang terakhir adalah memiliki 3 sumbu putar. Lalu yang kedua ada segitiga sama kaki. Suatu segitiga dikatakan sama kaki jika dan hanya jika memiliki paling sedikit 2 ukuran sisi yang sama panjang. Sifat-sifatnya, yang pertama adalah 2 buah sisi sama panjang. Kenapa dikatakan sama kaki? Karena 2
dua buah sisi itu diibaratkan dengan kaki, maka dia memiliki dua kaki yang sama panjang. Lalu yang kedua memiliki dua buah sudut yang sama besar, memiliki sumbu simetri, lalu memiliki sebuah sumbu putar. Lalu yang ketiga adalah segitiga sembarang. Kenapa dikatakan sembarang? Karena segitiga sembarang ini panjang sisi-sisinya tidak mencerminkan segitiga sama sisi maupun sama kaki. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama besar dan ketiga titik sudutnya juga tidak sama besar. Untuk sifat-sifatnya sendiri memiliki panjang ketiga sisinya berlainan. Yang kedua memiliki besar segitiga. Maksudnya itu memiliki besar ketiga sudutnya tidak sama. Oke, lalu selanjutnya adalah segi empat. Sebelumnya ada yang bisa jelasin, nyebutin jenis-jenis segi empat. Saya, Bu. Ya, silahkan. Jenis-jenis segi empat ada trapesium, jajar genjang, persegi, belah ketupat, persegi panjang, dan layang-layang. Ya, benar yang dikatakan Naila tadi. Jadi jenis-jenis segi empat di sini ada beragam ya. Yang pertama adalah trapesium. Lalu yang kedua ada jajar genjang, ketujuh persegi panjang, selanjutnya adalah belah ketupat, ini adalah persegi, lalu yang terakhir layang-layang. Ada yang bisa jelasin sifat-sifatnya? Belum tahu, Bu, sifat-sifatnya seperti apa. Sifat-sifat segi empat? Apa itu sifat-sifat segi empat? Nah, di sini Ibu nggak akan ngasih tahu kalian, tapi kalian coba untuk mengidentifikasinya sendiri. Di sini ada tabel. Kalian salin tabel itu, lalu kalian isi berdasarkan keterangan yang ada. Keterangan pertama, centang berarti memenuhi, X atau silang berarti tidak memenuhi. Nah, untuk pada tabel J berarti jajaran genjang, L layang-layang, PP persegi panjang, P persegi, B belah ketupat, lalu T trapesium. Bagaimana murid-murid? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Jika sudah, Ibu mau meminta salah satu anak untuk maju mempresentasikannya di depan teman-teman yang lain. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, jika sudah selesai semuanya, ada yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Saya, Bu. Ya, karena silahkan maju. Silahkan presentasikan hasil kerjaanmu di depan teman-teman. Nah, sebelumnya tepuk tangan dulu dong buat Karina. Nah, apa yang dijelasin karena tadi udah jelas banget ya. Anak-anak udah pada paham belum tentang sifat-sifat segi empat? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Untuk selanjutnya Ibu mau bagi kalian jadi 4 kelompok, dan satu kelompok sendiri terdiri dari 5 orang. Nah, Ibu mau bagi kelompok sesuai absen. Oke, sudah dapat kelompok semuanya? Sudah. Sudah berkumpul sama anggota kelompoknya semua?
Sudah. Oke, sudah ya. Selanjutnya Ibu mau ngasih tugas proyek namanya desain kota geometris. Wah, gimana tuh? Nah, tadi kan Ibu udah membagi kalian jadi 4 kelompok. Tadi juga kita udah mempelajari tentang segitiga, jenis-jenis segitiga, segi empat, jenis-jenis segi empat, sifat-sifat segitiga, sifat-sifat segi empat. Nah, dari hal yang kita pelajari tersebut, kita akan menuangkan konsepnya ke desain kotak geometris. Jadi di sini kalian akan membuat desain kota berdasarkan segitiga, segi empat, dan sifat-sifat serta jenis-jenis yang udah dipelajari tadi. Apakah ada pertanyaan? Jadi nanti kan kita buat desain kota. Nah, desain kota itu pasti gedung ada yang bentuknya segi empat, terus ada jalan yang persegi panjang, ada juga yang trapesium. Nah, di situ kalian akan bikin desain sekreatif mungkin lah. Untuk pembagian desainnya Ibu bagi ya. Untuk kelompok 1 dan 3, kalian akan membuat desain pusat kota. Nah, pusat kota itu ada apa aja? Ada jalan, ada gedung-gedung yang tinggi, dan lain-lain. Lalu, kelompok 2 dan 4 dapat desain perumahan. Nah, nanti kalian ada bikin rumah, ada jalan, mungkin mau dikasih taman bermain, itu terserah kalian. Untuk waktunya Ibu kasih 45 menit, apakah cukup? Insya Allah. Cukup ya? Oke. Selanjutnya, pekerjaan bisa dimulai dari sekarang dan jika ada yang bingung bisa panggil Ibu. Untuk nanti kita pemaparan satu-satu tiap kelompok. Silakan mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah udah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sesuai kesepakatan awal tadi, Ibu mau tiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya satu persatu. Dimulai dari kelompok 1, kemudian jika sudah langsung kelompok 2, dilanjutkan kelompok 3, lalu yang terakhir kelompok 4. Baik, silakan kelompok 1 maju. Nah, kerja bagus semuanya. Jadi tadi kita udah melihat pemaparan dari teman-teman kita dari masing-masing kelompok. Wah, ternyata kalian tuh kreatif-kreatif semua ya dalam melakukan proyek ini. Oke, untuk refleksi kegiatan hari ini bagaimana? Apakah mudah dipahami? Asik. Mudah, Bu. Apakah kalian semua paham sama materinya? Insya Allah paham. Kesulitan? Ada yang merasa kesulitan nggak pada materi kali ini? Sebenarnya tadi ada sih, Bu, tapi udah dibantu sama Ibu. Oke, tadi ada kesulitan tapi udah dijelasin ya sama Ibu tadi. Oke. Nah, alhamdulillah kalau semuanya udah paham. Untuk materi pertemuan selanjutnya, materi kita adalah bangun ruang. Nah, Ibu harap kalian udah mempelajari dari rumah terlebih dahulu ya tentang bangun ruang itu apa, harus jenis-jenisnya apa, biar nanti kita kayak tadi langsung tek 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 semuanya langsung paham. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.